Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tuhan, biar pujian ini Kau tanam di hati kami. Untuk kami boleh setia mengutamakan Engkau. Tuhan, biar pujian ini lahir dari kerinduan kami. Tidak ada yang mampu, semua karena anugerah-Mu. Tapi kami percaya waktu hati kami rindu untuk menyenangkan-Mu, Engkau juga yang memampukan kami untuk menyenangkan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di ibadah Natal Gereja Sinar HGC Jemaat FHL Wajo Makassar ini, kami percaya Engkau bawa gereja ini bertumbuh. Pakai setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan dan setiap jemaat-Mu, untuk kami terus menjadi berkat bagi kota Makassar. Kami melihat kasih setia Tuhan kalau boleh sampai hari ini. Dan Kau terus berkarya, terlebih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Amandus bersama istri, dan seluruh keluarga, anak-anak rohani, seluruh jemaat. Dan kami melihat pertolongan Tuhan yang selalu ajaib. Kami melihat bahwa Tuhan begitu nyata atas setiap hidup anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, buat kami terus belajar. Dan firman-Mu biar menjadi berkat, wahyukan akan diri-Mu. Firman-Mu waktu diberitakan, maka orang-orang yang tertawan dibebaskan. Kami dimerdekakan. Dan kami disembuhkan dan dipulihkan. Kami mengenal Engkau lebih dalam. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu. Tidak pernah lebih, dan segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Berikanlah wahyu, hikmat, dan pengertian. Berikanlah kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan kami dapat melihat Kristus dalam setiap benih firman-Mu. Dan firman-Mu menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat Natal seluruh utamanya jemaat Gereja Sinar HGC Jemaat FHL Wajo Makassar. Shalom. Saya percaya bahwa nanti kota Makassar akan menjadi kota yang orang-orang akan datang berbondong-bondong mencari Tuhan. Karena di kota Makassar adalah orang Kristennya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Amin. Seperti biasa, kalau Pak Henry khotbah, nggak bisa dia di sana. Saya pasti mesti dekat dengan Pak Riki, semuanya yang lain ya. Dan saya selalu mencoba untuk mengalir, saudara. Dan tema kita karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini kayaknya sudah biasa kita dengar. Bahkan dari TK. Semua orang sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah. Yuk baca sama-sama. Akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu besar mengasihi. Waktu di awal Adam dan Hawa hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mereka diberi kuasa. Dan mereka hidup bergaul karib dengan Tuhan. Tapi yang iblis curi adalah kasih. Yang iblis coba tanamkan. Oh, Tuhan tidak mengasihimu. Buktinya dia melarang kau makan itu. Bayangkan saudara, ada jutaan pohon. Dan hanya satu pohon yang dilarang. Saya tanya, Tuhan kenapa mesti ada satu pohon yang dilarang? Karena kalau tidak ada satu pohon yang dilarang, semuanya bisa. Saudara semua jadi robot. Karena nggak ada pilihan.
Tapi justru ketika kita ada pilihan, disitulah kita adalah makhluk yang serupa dan segambar dengan dia. Tapi iblis mencuri itu dan dia berkata, Tuhan tidak baik. Karena dia tidak mau engkau seperti dia. Dia Allah yang jahat. Dia Allah yang tidak mengasihimu. Saudara, nabi-nabi dikirim, hakim-hakim dikirim, semua dikirim. Orang-orang yang diurapi Tuhan luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan, kebenaran, kuasa Tuhan. Musa bisa berjalan membelah laut. Tapi tidak cukup untuk menggambarkan betapa besar kasih-Nya. Tidak cukup untuk mengalahkan kuasa iblis di dunia ini. Dan itu artinya sengaja Tuhan mengirim yang lain. Supaya jangan ada manusia yang bisa berkata aku hebat. Dan Tuhan yang datang dan dia menjadi manusia. Serupa dan segambar. Mengapa manusia? Karena kita manusia yang ditebus. Karena kita dikasihi. Hati-hati. Karena siasat iblis masih tetap sama. Iblis itu pintar-pintar bodoh, saudara. Dia tidak kreatif. Tekniknya masih tetap sama. Rumah tangga yang pisah. Orang bunuh diri. Orang mengalami gagal, stres, gila. Cuma satu faktornya. Mereka merasa tidak dikasihi. Mereka merasa tidak seperti orang lain. Mereka merasa punya banyak kekurangan. Iblis mencoba untuk selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Iblis selalu ingin berkata, itu loh Tuhan tidak mengasihimu. Itu loh orang tuamu tidak mengasihimu. Itu loh pendetamu tidak mengasihimu. Itu loh. Kalau iblis mencoba masukkan itu dan kau terima, maka hidupmu perlu untuk dilayani. Perlu untuk pertobatan. Oleh sebab itu, hari ini mari duduk dan pahami dan terima betapa Tuhan besarnya mengasihi. Kata besar di sini bukan hanya kata besar, saudara. Karena Tuhan besar kasihnya itu sebesar pribadi Tuhan. Ada yang bisa mengukur Tuhan? Kebesarannya pribadi Tuhan. Firman Tuhan berkata, laut di telapak tangannya. Bumi di tumpuan kakinya. Alam semesta tidak bisa memuat Tuhan. Bumi itu hanya sebagian kecil dari berapa bintang. Bumi kecil dibanding seluruh galaksi yang ada. Saudara, seperti pasir. Bayangkan Tuhan yang menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya. Karena kalau dia tidak mengosongkan dirinya, dia tidak bisa masuk. Itu sesuatu yang bukan mudah, saudara. Itu bukan hal yang mudah. Karena dia mengambil sebuah rupa menjadi manusia. Manusia yang ada tubuh dosa. Tapi dia mengalahkan dosa. Dan tidak berdosa sampai dia mati. Dia harus lahir sebagai anak. Dia harus lahir dalam kesederhanaan. Dia harus lahir di palungan. Dia harus lahir di kandang, bukan di istana. Oleh sebab itu semua orang Farisi, ahli Taurat protes, tidak percaya sampai hari ini. Karena mereka berpikir kalau yang lahir adalah Mesias, raja di atas segala raja. Pasti dia harus lahir di istana-istana, pembesar-pembesar. Tapi kenapa Tuhan lahir? Karena semua punya arti profetik. Dia lahir di Bethlehem. Karena Bethlehem disebutkan akan lahir pujian, nyanyian, keselamatan dari Bethlehem. Dari kota kecil itu
akan menerangi seluruh dunia bahwa yang akan lahir adalah Mesias. Dia lahir di kandang, saudara, di palungan. Palungan itu keras, saudara. Anda sebagus apapun kandang, tetaplah kandang, tidak sama hotel ya, tidak sama rumah. Tapi supaya kita yang berdosa, dan yang lahir adalah gembala. Oleh sebab itu dia lahir di kandang. Dan para gembala hari itu, saya khotbah di tempat Pak Anton, ada berkat, banyak berkat Natal dan para gembala, saudara. Dan hari itu, dia adalah yang lahir gembala agung. Jadi punya arti profetik. Jadi saudara, kalau baca firman, untuk menyelami, saudara harus tahu sedikit tentang profetik. Gereja kami adalah gereja profetik. Tidak asal menari. Tapi waktu mereka menari, punya arti. Tangan diangkat begini, apa artinya? Ini diangkat begini. Tarian itu glory apa? Banner itu diangkat, artinya apa? Saudara, itu punya arti dan itu meng-create. Dan Tuhan lihat iman. Saudara, waktu Tuhan berkata, pergilah ke Bethlehem akan lahir. Kalau saudara baca kitab Indonesianya, contoh kalau hamba Tuhan ini saya bilang, pergi Jakarta, cari dodomu di sana. Anda pasti bilang, yang mana? Di mana? Jakarta begitu luas. Anda bisa mengerti? Tapi ini saya ngajar sedikit, saudara. Di terjemahan aslinya dikatakan Middle Eder. Pergilah ke Middle Eder. Middle Eder itu menara pengawas kawanan domba. Dan hanya ada satu Middle Eder. Karena hanya ada satu raja di atas segala raja, gembala agung. Dia adalah pengawas, pendoa syafaat sampai hari ini. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa syafaat buat kita. Saya mau berkata, itu profetik, saudara. Kalau saudara makan perjamuan kudus, dan saudara lihat perjamuan kudus, apakah saudara benar-benar makan tubuhnya dan darahnya? Makanlah dan minumlah. Inilah tubuhku. Lambang. Tapi dengan iman saudara benar-benar diberi kekuatan seperti makan tubuhnya dan minum darahnya. Itu profetik. Bahkan memberi kesembuhan. Ada bilur-bilurnya. Yang saudara makan apa? Hosti, roti. Tapi waktu imanmu di sana. Jadi saya mau bilang para penari. Menari sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Karena engkau sedang meng-create atmosfer ilahi. Dan orang masuk ke situ. Orang dibangkitkan imannya. Berapa besar kasih? Kasih Tuhan sudah tersedia. Tapi semakin besar yang engkau yakini, semakin besar kuasanya mengubah, kasihnya mengubahmu. Jadi sangat penting. Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Amin. Jadi sebelum anaknya diutus, tidak ada yang bisa hidup kekal. Kita nggak bisa hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang mengasihi. Ada seorang di penjara. Dan tiba-tiba Tuhan beri dia lagu. Penjara. Sampingnya curanmor. Yang lain pemerkosa.
pembunuh. Jam 3 pagi dia berdoa. Jam 4 tiba-tiba ada pujian. Ku cinta kau, cinta kau, ku cinta kau selamanya. Yesusku, aku cinta Engkau. Ayat yang pertama, 2, 3 itu Tuhan. Tuhan yang lebih dulu mengasihi. Di tengah penjara, di saat semua orang meninggalkan, di saat tuntutan 12 tahun, di saat dia dituntut dimiskinkan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan. Dia berkata, aku mengasihimu. Di pagi buta, di mana orang pada tidur, sebuah hadirat Tuhan, kasih memeluknya. Dan di refnya begini, Tuhan kau tuh tanpa daku, hanya kaulah yang memuaskanku. Kau berbalik untuk cium wajahku. Dan saat kau mendekapku, ku berikan kasihku, ku berikan hatiku, ku berikan hidupku. Di refnya diambil Yohanes 20 ayat 17. Yesus datang menjumpai Maria Magdalena, perempuan pelacur. Dan Maria begitu bahagia, senang ingin menjamah Yesus. Dan Yesus bilang gini, jangan, sebab aku hendak pergi ke Bapa. Tiba-tiba lagu ini turun. Kalau ada kasih, bahkan Tuhan tidak tahan. Harusnya dia ke surga, tapi dia datang. Dia pelacur loh. Dia orang yang ditolak. Tapi kalau ada kasih, kasih itu bisa membuat Tuhan melangkah turun. Saudara, hari itu di penjara, harusnya orang stres. Tapi hari itu di kamar 4x5 diisi 20 orang lebih. Sumpah kayak sate, saudara. Kalau doa pun juga harus kasih lurus kakinya, karena yang doa sini. Sepertinya tidak mungkin Tuhan hadir. Tapi saya mau berkata, kalau ada hati yang haus dan lapar, ada hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak tahan untuk datang. Saudara, jangan pernah kehilangan cintamu pada Tuhan. Hari itu ada hadirat Tuhan. Dia begitu bersuka cita. Itulah kekuatan. Setiap hari orang datang, bukannya orang yang mendoakan, dia yang mendoakan. Dia bisa melewati setiap hari-harinya. Kenapa? Kasih. Dia tahu betapa Tuhan mengasihi. Saya ingin beberapa orang sedang merasa engkau putus asa di tahun ini.
hari ini jangan lihat masalahmu, terimalah kasih-Nya. Kadang-kadang kita pikir, mengapa saya harus mengalami hal itu? Seseorang akan dipakai Tuhan, suka atau tidak suka, belajar untuk jalani prosesnya. Karena tidak akan ada cerita Tuhan tanpa engkau mengalami proses. Proses yang saya maksud adalah libatkan Tuhan. Israel masuk padang gurun, tapi tidak menerima proses itu. Karena dia tidak libatkan Tuhan, dia bersungut-sungut, dia marah. Proses yang saya maksud adalah libatkan Tuhan. Jaga hatimu, jangan sampai kecewa, jangan sampai tawar. Oleh sebab itu lihatlah volume kasih. Ada banyak orang yang sudah kecewa. Ada banyak orang yang penuh dengan bersungut-sungut. Ada banyak orang tidak lagi bisa mengucap syukur. Ada banyak orang bahkan meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Ada banyak orang sudah tidak bisa memuji Tuhan. Tapi waktu kasih yang besar itu power, itu kekuatan. Karena itu Tuhan sendiri yang datang. Jadi banyak-banyaklah melihat kasih-Nya. Buka hatimu dan katakan, Tuhan, buat aku melihat kasih-Mu. Iblis ingin menumpulkan setiap perkataan. Tapi hari ini, lihatlah bahwa Tuhan izinkan hal itu supaya kau bisa merasakan kasih-Nya. Amin. Di tengah orang lain meninggalkan, Tuhan justru datang memelukku. Ku cinta kau, cinta kau. Merenaikan pujian ini sama-sama. Ku cinta kau selamanya, Yesusku, aku cinta Engkau. Ku cinta kau, ku cinta kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih karena kau setia mencintai kami. Bahkan dikala kami tidak setia, kau tetap setia mengasihi kami. Aku cinta Engkau. Tuhan, kau datang padaku. Hanya kaulah yang memuaskanku. Kau berbalik untuk cium wajahku. Dan saat kau mendekapku, ku berikan kasihku, ku berikan hatiku, ku berikan hidupku. Saudara, jangan pernah lupakan Tuhan ingin berjalan bersamamu. Itulah keindahan kekristenan. Itulah yang membedakan Kristen dengan yang lainnya. Kalau engkau yang belum merasakan, belum mengalami, yuk mari libatkan Tuhan. Rasakan, alami. Karena Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan slogan,
bahwa Allah itu kasih. Tidak. He's real. Dia izinkan kau merasakan, mengalami. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Oke, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Jangan dengarkan iblis berkata, oh Tuhan hanya mengasihimu untuk sementara. Oh Tuhan mengasihimu karena engkau melayani. Oh Tuhan mengasihimu karena engkau memberi persembahan. No. Tuhan mengasihimu bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena dia memang mengasihimu, karena dia adalah kasih. Kalau kau melakukan, itu adalah ucapan syukurmu. Bukan untuk bertambah kasihnya. Dia sudah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Bahkan ketika engkau buruk, kau bersalah, kau jatuh ke dalam dosa, dia tetap mengasihimu. Dan waktu saudara tahu bahwa kau tetap dikasihi, kasih itu yang membuat engkau keluar dari masalahmu, keluar dari dosamu, keluar dari apa yang kau alami. Karena kasih itu adalah kekuatan Allah yang menghidupkan. Amin. Sekali lagi, kasih bukan untuk dibicarakan. Tidak cukup. Tidak cukup. Kata-kata menggambarkan betapa besar kasih. Unlimited. Kasih adalah untuk dirasakan. Karena itu Tuhan sendiri yang datang. Binatang tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Malaikat sekalipun juga. Kerubin yang ada melayani di dalam ruang Maha Kudus. Tidak bisa merasakan seperti yang saudara rasakan dan saya. Karena Tuhan tidak pernah mati buat malaikat. Tuhan tidak pernah mati buat ciptaan yang lain. Tapi Tuhan mati buat saya dan saudara. Karena kasihnya yang besar atas setiap kita. Jangan dicuri. Oleh karena kau sakit, kau punya masalah, kau down. Kau malas untuk pergi beribadah. No. Di dalam keadaan justru seperti itu, mari alami kasih Tuhan dengan sisi yang lebih beda. Amin. Kalau kita dalam keadaan yang baik dan kita merasakan kasih Tuhan, itu biasa. Tapi dalam keadaan sakit, dalam keadaan mendengar kabar dari dokter, vonis dari dokter, dan kau merasakan kasihnya, itu yang luar biasa. Itu yang namanya kasih yang kekal. Di saat usahamu turun dan kau tetap berkata, kasih Tuhan atasku tidak pernah berubah. Dan buat aku juga belajar mengasihimu dalam segala keadaan. Amin. Buat aku melayanimu dalam segala keadaan. Amin saudara. Kadang-kadang Bapak Gembala, saya telepon dia. Ya Pak, gimana kabar? Saya agak kurang sehat. Kalau saya nggak tanya, dia nggak ngomong saudara. Tapi doain ya Pak Hendrik, supaya saya masih bisa melayani. Saya tanya beliau, kok nggak pergi check up, nggak pergi ini? Ayo. Dia bilang nggak usah. Saya percaya Tuhan punya cara. Tuhan mengasihi. Kasih memiliki kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saya berikan ada 5 hal yang penting yang saudara bisa catat. Kasih Tuhan atasmu, dia tukar
dengan nyawanya, dengan hidupnya. Yesus, seharga itu engkau, seharga itu istrimu, seharga itu suamimu, seharga itu anakmu. Mari lihat diri saudara dan orang-orang sekitarmu sebagai sesuatu yang berharga. Wow. Karena Tuhan sudah mati. Saya melihat istriku bukannya Wendy, tapi saya melihat dia adalah ketebusan Tuhan. Orang yang dikasihi, orang yang berharga, bernilai. Makanya saya tidak berani sembarang bicara. Saya tidak berani sembarang menyakitinya. Saya nggak berani untuk membuat dia. Kenapa? Karena seharga Yesus. Amin. Anda bisa lihat ini. Anda bisa lihat orang di sekitarmu, keluargamu, seperti Tuhan melihat mereka. Makanya di mulut Tuhan tidak ada lagi kutuk. Setelah Yesus datang, Injil diberitakan, tidak ada lagi kutuk. Karena kutuk sudah ditanggung. Kutuk hanya ada di perjanjian lama. Kenapa? Karena setiap orang ada pribadi Tuhan. Jadi berhenti untuk mengutuki. Karena kalau kau mengutuki istri, suamimu, saudara maki-maki, saudara ini, kau sedang memaki Tuhan. Engkau sedang tidak menghargai karya Tuhan. Bahkan kalau kau melihat dirimu buruk, engkau sedang tidak menghargai ketebusannya atas hidup saudara. Yang setuju dengan saya, boleh lambaikan tangan. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Kalau mau tepuk tangan bukan buat saya, saudara, buat dia, karena dia yang berkarya. Amin. Dia yang berkarya. Amin. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Saya berikan tepuk tangan yang terbaik. Kita bangga memiliki dia. His name is Jesus. 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 Pikirkan bahwa dia, Yesus memberikan dirinya menggantikanmu. Dan itu artinya ada 5 hal. Yang pertama, berarti Yesus mengasihi saudara sebesar dirinya sendiri. Wow. Dia rela mengorbankan karena dia sungguh-sungguh mengasihimu. Dia rela memberikan nyawanya karena dia sungguh-sungguh mengasihimu. Bahkan kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Amin. Wah, waker saya udah jalan. Udah bunyi nih. 45 menit. Kita lanjut atau? Hah? Saya minta izin lanjut atau tidak? Boleh lambaikan tangan yang bilang lanjut. Kalau 50%, kalau belum 50% saya tidak lanjut. Lanjut? Oke, terima kasih. Saya hanya taat saja. Baik, saya usahakan selesaikan dalam 15 menit ke depan. Ada 5 hal. Yang pertama, yaitu bahwa dia mengasihi saudara sebesar dirinya sendiri. Dia korbankan untukmu. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, kalau dia memberikan dirinya, putranya, masakan dia tidak memberikan yang lainnya buat saudara. Amin. Dia berikan. Jadi jangan pernah ragu bahwa doamu tidak akan dijawab Tuhan. Karena orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, dia tidak berada di level apa kata orang, apa kata dunia, apa kata masalah. Dia berada di level apa kata firman Tuhan, dan dia mempercayai itu pasti terjadi. Amin. Yang kedua, saudara,
Yesus mengasihi engkau. Itu artinya apa? Saudara begitu berarti bagi Yesus. Jika tidak mungkin dia bayar dengan harga yang mahal. Mengapa penting sekali saudara melihat dirimu, keluargamu sebagai orang yang begitu berarti? Karena seringkali mengapa orang bunuh diri? Karena dia putus asa, dia merasa hidupnya tidak berarti. Kenapa orang sulit untuk tidur? Kenapa orang takut? Saudara, karena orang merasa tidak berarti. Kenapa orang mau pergi berbuat kejahatan? Kenapa orang butuh seks di luar nikah? Bahkan kepuasan yang lain. Karena bahkan homoseksual, lesbian. Hari-hari ini ada banyak orang terikat dengan itu. Iblis senang saja, oke, nggak apa-apa melayani. Yang penting kau masih terikat dengan itu. Dan Tuhan mau membebaskan saudara. Dan saya mau berkata, karena begitu besar kasih-Nya dan hidupmu berarti, jangan sia-siakan untuk hidup di dalam dosa. Karena hidupmu berarti. Amin. Jangan rusak dengan dosa. Karena hidupmu berarti. Amin, saudara. Karena kalau saudara tahu betapa berartinya hidupmu, maka engkau tidak akan mau dirusak. Saudara punya barang apapun paling berharga. Ada mobil kesayangan ibu. Satu kali saya memberi di ulang tahunnya 2006, 2007. Bulan Desember. Bulan Oktober, dan saya berikan mobil DD1 WG. Saudara, mobil itu begitu disayang, nggak bisa sembarang, jarang dipakai, kecuali dia, keluarga, dan tamu penting. Berharga. Bisakah engkau melihat dirimu jauh lebih daripada itu? Jangan pernah rusakkan, sia-siakan diri saudara. Amin. Karena engkau begitu berharga di mata Tuhan. Dan lihatlah dirimu begitu berharga. Lihatlah keluargamu, istrimu. Jangan bilang, wah dulu kau cantik, sekarang sudah tua, cerewet lagi. Saudara, istrimu berharga. Amin. Amin, saudara. Amin. Jangan lihat bilang sama anakmu, kau anak kurang ajar. Saya sudah kasih sekolah, kau tidak bisa berterima kasih. Lihat saudara, wah, mungkin sekarang dia lagi bergumul, dia lagi diculik sama iblis, dia lagi dibelenggu pikirannya. Tapi lihatlah bahwa dia berharga. Amin. Dan ketika engkau mengasihi dia, kasih mengalahkan segala dosa. Engkau akan melihat perubahannya. Dari lihatlah sudut pandang, bukan dari kenyataan, tapi apa kata firman Tuhan. Mari lihat keluargamu berharga. Seringkali kata-kata kita ketus, jahat kepada orang. Lihatlah jemaatmu sebagai orang yang berharga. Dan kau bisa melayani dia dengan baik. Jangan bilang begini, aduh dia lagi datang. Saya baru mau tidur, telepon lagi. Suruh lagi datang. Sudah itu pergi ke sana, tidak ada lagi persembahan. Ini sudah 1 minggu, sudah 3 kali ini minta terus. Sudah kasih mati saja HP-nya. Kasihan, dia berharga. Masing-masing orang punya titik di mana dia butuh. Dan Anda adalah saluran kasih itu. Yang ketiga, dia menjagai. Jadi yang kedua, engkau begitu berarti. Yang ketiga, itu artinya apa? Dia menjagai saudara setiap hari. Dia bersamamu setiap waktu. Amin. Di mana Tuhan yang seperti itu? Dia menjagaimu, dia bersamamu setiap hari. Bukan hanya engkau berarti, tapi dia bersamamu. Wow. Dengan siapa engkau, maka engkau akan jadi seperti itu. Dengan siapa anakmu bergaul, anakmu akan jadi seperti itu. Oleh sebab itu bentuklah komunitas rohani, komunitas di dalam gereja. Agar supaya anak-anak Tuhan tidak mencari komunitas di luar. Apalagi kalau Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Dia menjaga ya saudara. Yang keempat,
Dia peduli. Bukan hanya dijagai. Dia peduli. Banyak orang merasa, saya sendiri, Tuhan gak peduli. Orang merasa Tuhan terlalu jauh. Ketika dia mengalami masalah, dia merasa, gak mungkin. Tidak ada yang peduli. Saya mau berkata saudara, saya berdoa adalah komunitas gereja yang ada di Makassar, hamba-hamba Tuhan, adalah kita semua adalah orang-orang yang peduli. Amin. Karena Tuhan lebih dulu peduli atas hidup kita. Peduli saudara. Bukan soal uang, bukan soal apa, tapi soal hati. Itu yang paling penting. Kepedulian itu yang paling penting. Uang itu hanya kecil, barang-barang itu hanya kecil. Tapi hati, kepedulian, perhatian, saudara, pengorbanan, waktu, tenaga, dan yang lain sebagainya. Itu penting. Natal ini bisa ada, bisa terjadi itu karena campur tangan banyak orang. Kepedulian penting. Yang kelima, bukti bahwa semuanya akan menjadi sungguh amat baik. Anda lihat waktu pertama kali Tuhan menciptakan, baik, semuanya baik. Tapi begitu manusia diciptakan, dia berkata apa? Sungguh amat baik. Waktu kasihnya engkau alami, engkau terima, semakin besar kasih itu. Engkau harus tahu bahwa semuanya menjadi sungguh amat baik. Penyakitmu disembuhkan Tuhan. Masalahmu ditolong Tuhan. Kandunganmu yang tidak bisa melahirkan anak, Tuhan akan bisa berikan. Suamimu yang tidak bisa memberi kau anak, Tuhan bisa memberikannya. Engkau yang gagal terus menerus, Tuhan bisa memulihkanmu. Karena apa? Dia membuatnya sungguh amat baik. Saya jemput kita bangkit berdiri saudara.